instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan, di mana Bapak Pembimbing Widya Iswara adalah Bapak Dr. Andes Arif Rafiq MSI. Pada pertemuan kali ini hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, sinkronus agenda 3 hari ke-8, di mana pembahasannya yaitu terkait peran dan kedudukan PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bapak Arif Rafiq juga memberikan penjelasan terkait pada era saat ini menuju Indonesia Pintar. Pemerintah juga mengarahkan kita sebagai ASN harus dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan digital dan harus paham akan dunia digital. Bagaimana seorang ASN dituntut untuk memang benar-benar paham terkait dunia digital. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karir, pemenuhan kebutuhan organisasi, dan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil. Ada dua pembahasan, yang pertama yaitu manajemen ASN, yang kedua yaitu smart ASN. Di mana saya mulai dari manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara untuk pengertian smart ASN adalah aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, networking, penguasaan teknologi informasi, dan juga memahami bahasa asing, serta entrepreneurship. Mereka berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Ada tiga fungsi ASN, yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, yang kedua yaitu pelayanan publik, dan yang ketiga yaitu sebagai pemersatu bangsa. Di mana yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Sebagai bentuk loyalitas kita yaitu kita sebagai ASN memang haruslah mendukung semua kebijakan publik. Yang kedua yaitu sebagai pelayanan publik. Kita sebagai ASN haruslah memberikan pelayanan yang efektif dan profesional. Dan juga yang ketiga yaitu sebagai pemersatu bangsa. Dalam hal ini ASN dituntut untuk berkomunikasi dengan baik dengan ASN yang lain dan juga elemen masyarakat, tidak menimbulkan miskomunikasi dan antara yang satu dengan yang lain, dan juga tidak menimbulkan keresahan antara yang satu dengan yang lain. Di mana manajemen ASN meliputi antara lain yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, dan juga penilaian kinerja. Mengapa manajemen ASN itu penting? Karena pengelolaan SDM ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sementara dalam Smart ASN, ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN. Yang pertama yaitu ASN menguasai IT, informasi teknologi, di mana ASN itu benar-benar dituntut agar tidak gaptek dan juga bisa memahami teknologi dan informasi, yakni dapat mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi. Yang kedua yaitu ASN menguasai bahasa asing, di mana seorang ASN selain menguasai bahasa Indonesia, dia juga dituntut untuk menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan juga bahasa lainnya. Yang ketiga yaitu ASN harus memiliki sifat dan sikap yang ramah, yaitu sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya dalam setiap menjalankan aktivitas pelaksanaan tugas dan kerjaan khususnya, dalam menampilkan pelayanan prima kepada masyarakat dan juga pelayanan yang benar-benar profesional. Untuk yang keempat adalah ASN harus memiliki kemampuan networking. Networking yang dimaksud yaitu membangun menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun personal. Untuk yang kelima yaitu ASN memiliki jiwa entrepreneurship, di mana seorang ASN dituntut untuk memiliki kemampuan entrepreneurship, yakni berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreativitas, inovasi,
pantang menyerah, dan cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang serta bertanggung jawab. Yang dapat saya simpulkan dari pembahasan kali ini yaitu dengan semakin berkembangnya era digital pada saat ini, di mana bentuk pelayanan juga sudah merupakan online, dan juga untuk informasi juga merupakan informasi melalui online, maka memang benar bahwasanya pemerintah juga mengarahkan kita sebagai ASN benar-benar harus smart ASN, di mana kita sebagai ASN harus benar-benar memahami permasalahan terkait dunia digital, dan juga kita diharapkan untuk mampu dan menguasai serta memahami tentang dunia digital untuk kedepannya. Pada pertemuan kali ini juga diberikan tugas, di mana tugasnya ada dua. Yang pertama yaitu tugas individu, yang kedua yaitu tugas learning journal agenda 3. Di mana untuk tugas yang pertama yaitu terkait pilih isu utama dengan menyertakan diagnosa AKPL serta diagnosa USG-nya, dan buatlah judul rencana aktualisasi yang akan bisa mempresentasikan pikiran saudara. Yang kedua yaitu buat rencana tahapan kinerja saudara terkait dengan langkah-langkah aktualisasi sehubungan dengan pemilihan isu utama. Dalam menentukan isu melalui metode AKPL, di mana A-nya adalah aktual, K-nya adalah kekalayakan, P-nya adalah problematik, L-nya adalah kelayakan. Di sini ada 5 isu permasalahan. Yang pertama, kurangnya publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan izin berbasis online dengan nilai total 15. Untuk yang kedua yaitu belum terintegrasinya sistem antara OPD yang bergabung di mall pelayanan publik dengan skor 13. Nomor 3 yaitu belum adanya website mall pelayanan publik dengan skor 11. Nomor 4 yaitu belum adanya media untuk pengaduan masyarakat dalam konsistensinya pelayanan perizinan, juga permasalahan perizinan dengan skor 18. Yang nomor 5 yaitu belum adanya buku dan video panduan pembuatan NIB secara mandiri untuk pemohon atau masyarakat. Ini dengan nilai skor 19. Sementara dalam metode USG juga nomor 1 memperoleh total 11, nomor 2 10, nomor 3 yaitu nilai skornya 9, nomor 4 yaitu nilai skornya 12, dan nomor 5 yaitu skornya 14. Dimana dalam hal ini memang untuk skor yang paling tinggi ada di nomor 5. Sehingga berdasarkan pendekatan analis teknik AKPL dan juga USG, maka kesimpulan yang dapat diperoleh terkait isu yaitu belum ada buku dan video panduan pembuatan NIB secara mandiri untuk pemohon ataupun masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan. Di mana untuk mewujudkan gagasan tersebut maka dilakukan kegiatan aktualisasi antara lain 1. Membuat perencanaan terkait pembuatan buku dan video panduan pembuatan NIB secara mandiri. Nomor 2 yaitu melibatkan pihak-pihak terkait perencanaan. Yang nomor 3 yaitu menerapkan perencanaan pembuatan buku dan video panduan pembuatan NIB secara mandiri bagi pemohon izin di DPM PTSP Kabupaten Bangkalan. Dari kegiatan pemecahan isu tersebut, selanjutnya dibuat penjabaran kegiatan pemecahan yang akan dilakukan sebagai bahan aktualisasi dan habituasi. Kegiatan pemecahan masalah digambarkan ke dalam kegiatan yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi yang akan dibuat. Yang kedua yaitu melakukan konsultasi dan diskusi dengan pembimbing terkait rancangan aktualisasi yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu menyusun rencana kegiatan. Yang keempat merekap data terkait pengurusan izin terkait hal apa saja yang akan dituangkan dalam buku panduan tersebut. Dan yang kelima yaitu membuat perencanaan pembuatan buku dan video. Keenam, konsultasi kepada mentor terkait perencanaan yang kita buat nantinya. Yang ketujuh yaitu implementasi kegiatan. Yang kedelapan yaitu penilaian evaluasi dari kegiatan. Yang kesembilan yaitu menyusun laporan kegiatan aktualisasi.
Jadi dapat disimpulkan bahwasanya isu yang diangkat pada permasalahan kali ini sebagai judul aktualisasi yaitu belum adanya buku dan video panduan pembuatan NIB secara mandiri untuk pemohon ataupun masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan. Kita juga mendapatkan kesimpulan terkait gagasan pemecah isu dengan membuat dan menciptakan buku dan video pemandu terkait pembuatan NIB yang dikhususkan untuk pemohon atau masyarakat. Itu untuk tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua yaitu pembuatan learning journal agenda 3. Bahwasanya dalam pembuatan ini termasuk sebagai untuk memenuhi tugas Latsar agenda 3. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.